Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini bisa silaturahim kembali. Salat salam disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian, pada siang hari ini kita akan melanjutkan taklim kita, kajian kita tentang qawaidul fiqhiyah, di mana kemarin sudah kita bahas kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara bergantung maksud mengerjakannya. Dan kemarin sudah kita bahas al-ibrah fil uqud lil maqasid wal ma'ani wal alfat wal mabani. Kemarin sudah kita contohkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita dari hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan hukum sampai hal-hal yang berkaitan dengan hukum dari ucapan dan tindakan kita maupun orang lain. Kemarin sudah kita contohkan ketika kita berjalan kumpul bersama kawan-kawan, kemudian orang mau lewat depan rumah kita, lalu kita mengatakan monggo mampir katuran pinara dan sebagainya, istilah-istilah lain, itu dimaknai hanya ungkapan perpisahan dan tidak serius ngampir ke. Ya, maka ketika mampir dulu, lalu kemudian kita laju, tidak berhenti, yang menawarkan itu enggak ada perasaan apapun, kecewa atau biasa, karena memang itu hanya ungkapan sekedar untuk pisah. Ya. Dan kita tidak dihentikan, kecuali kita dihentikan. Pokoknya kalau nggak mampir, kunci STN kontak saya pegang. Nah, itu baru kemudian kita mampir betul. Tapi kalau orang dan ini tidak bisa dianggap orang Jawa, mohon maaf ya, munafik atau sejenisnya. Karena yang diucapkan dengan di hatinya kan nggak sama. Monggo katuran pinara, jawabannya ya matur nuwun sanes wekdal. Ya sudah selesai. Tapi kalau monggo katuran pinara terus mampir tenan, itu iso marake budrek, Pak. Ya Allah. Rak jawani blas gitu ya. Meh lunga malah mampir gitu ya. Pemene terus suwi jago ngopi tambah stres meneh gitu ya. Ya, karena itu hanya ungkapan sekedar saja. Monggo katuran pinara mampir dulu ke gubuk saya, itu sekedar ungkapan karena tidak ada niat ngampir betul, kecuali tadi kontak kita dipegang, pokoknya nak ora leren nang nggonku, ora mangan nang nggonku sik, ora takeke. Lah itu baru kita memahami makna itu dengan baik. Atau kemudian ungkapan-ungkapan yang kemudian kemarin sudah kita contohkan, ini Mas, go tambah jajan putrane. Ya, kita kepada driver kita, kepada sopir kita, kepada anak buah kita, Mas gue tambah jajan putrane, itu ya diterima tanpa harus uang itu diberikan kepada anaknya. Dan tidak berdosa ketika anak buah kita nerima uang kita lalu tidak diberikan ke anaknya, karena ketika kita ngomong ini gue jajan putrane hanya untuk ungkapan bahwa kita ini ingin memberi hadiah. Jangan sampai kemudian kita, kalau orang Jawa bilang samin. Ya, Saminnya itu sesungguhnya adalah nama kampung ya, desa Samin di Blora sana, di mana kemudian dia membaca ya apa adanya yang dibunyikan itu yang dipahami. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka ketika dia menerima uang dan tidak diberikan kepada anaknya tidak salah. Ya. Tapi kalau diberikan malah jadi masalah. Kayak orang Samin betul. Ya Mas, lho kok akeh men Pak, aku mau dikai bose jare nggo jajan kowe. Mosok jajan 200 embuh mau bose ruwet tok gitu ya. Ngomongin nggo jajan kowe ya orang gua aku kok. Ya. Itu anaknya kan wah ngene terus apik iki Pak. Ya. Begitu.
atau kemudian nggo tambah jajan putrane atau nggo tuku rokok. Ya. Jarang yang kita mengucapkan ketika pada sopirnya, Mas, nggo tambah blonjo bojomu. Gak enak loh. Sing di bojo aku, sing belanjane kowe enak di masalah. Ya maka nggak pernah kita pakai ini tambah untuk beli make up istrimu. Nggak mungkin begitu. Kalau kemudian itu yang kita ucapkan malah orang tersinggung. Ya nggo tuku wedak bojomu. Berarti kan malah justru kesannya melecehkan. Tapi kalau ini nggo jajan putrane, nggo tambah tuku rokok, ya biasa kita mengucapkan, meskipun kita nggak merokok, yang kemudian yang kita kasih juga nggak merokok, tapi ungkapan itu biasa diungkapkan. Dan itu tidak punya makna kecuali yang sudah difahami bersama. Iya, Mas tuku tambah tuku rokok, matur suwun Pak. Meskipun tidak dibelikan untuk rokok. Kalau dibelikan rokok betul ya majikannya gumun, ini caramu dengan. Iya, begitu. Ada kalimat-kalimat yang seperti itu nggak ada punya implikasi hukum. Tapi ada yang kemudian kalimat-kalimat yang maknanya berbeda dengan yang diungkapkan, tapi maknanya hukum, Bapak. Ya, berimplikasi hukum. Kalau tadi kan ungkapan yang tidak punya implikasi hukum, meskipun yang diucapkan dengan maknanya berbeda. Tapi kalau sudah berimplikasi hukum, misalnya, mohon maaf Pak, biaya syukurannya sekian. Ya, itu meskipun bahasanya syukuran, tapi maknanya lain. Ya. Apalagi syukuran ditentukan di awal, tambah rumit lagi. Dan ketika orang ngomong kata syukuran, itu yang mengucapkan maupun yang menangkap faham. Iya. Ini gue tondo tresno. Ya. Lah kita nggak perlu jawab, ya maaf lah, sing tresno karo kowe sapa gitu ya. Nggak bisa begitu. Atau mohon maaf Pak, ini loh maaf sekarang ini yang namanya gratifikasi diberi nama infak juga. Ini infak kami Pak. Iya. Meskipun diberi nama infak, ucapan terima kasih, tondo tresno, syukuran, apapun namanya, orang akan bisa memahami makna di balik kalimat itu. Seperti ketika kita, mohon maaf, melanggar lalu lintas, kemudian dihentikan oleh petugas, kok kita ngomong Pak damai saja. Itu semua orang tahu apa maknanya, Pak. Iya. Dan tidak mungkin petugas ngomong, lah ngejak tukaran sopo Thomas. Iya. Damai, itu makna damai itu, perang itu artinya Pak Ahli. Karena harus kemudian ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, kalimat-kalimat ini berimplikasi hukum, maka yang dilihat adalah maknanya, bukan hanya sekedar dilihat lafadznya. Ya. Atau kemudian tindakan-tindakan yang kemarin puncaknya sudah saya contohkan, bermain drama. Ya. Seorang artis yang kebetulan non-muslim memerankan diri sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan, bersyahadat berkali-kali, dia tidak dianggap sebagai muslim karena syahadatnya bukan dalam rangka masuk Islam tapi memainkan peran. Sebagaimana kalau ada di antara bapak-bapak, misalnya Nuwun Sewu, PLN dalam rangka ulang tahun, selain lomba-lomba, puncaknya resepsi, ada drama kolosal, Umar masuk Islam. Lalu kemudian bosnya weruh, iki Mas sampean awakmu gede dhuwur kowe Umar ya. Judulnya apa Pak? Umar masuk Islam. Mulainya dari mana? Ya sejak jahiliyah. Waduh, moh Pak. Lah nanti pas jahiliyah nyembah patung aku ono mati, so ngeri Pak. Enggak, insya Allah tetap tidak dianggap sebagai kufur, apalagi syirik, apalagi musyrik, hanya gara-gara memainkan peran Umar bin Khattab yang belum masuk Islam, lalu kemudian dia meninggal dunia. Bahkan mungkin saat kalimat-kalimatnya menghina Kanjeng Nabi. Ya, karena faktanya sejarahnya begitu. Dia tidak akan dihukumi sebagai orang kafir karena kemudian Bapak Ibu sekalian dia tidak dalam rangka untuk itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lagi-lagi yang kita lihat adalah apa yang dimaksud di dalam hatinya. Yang kemudian orang bisa memahami. Atau kemudian perlu dengan penjelasan. Misalnya ketika Ammar bin Yasir itu kan kemudian menghadap ya Rasulullah saya kufur ya Rasulullah, saya sudah kufur. Lah kenapa? Saya nggak kuat ya Rasul. Ada apa? Saya kemarin disiksa, keluarga saya disiksa, kami disiksa untuk mengucapkan kata kufur, mengingkari engkau ya Rasul. Terus saya nggak kuat, akhirnya mengikuti kemauan mereka. Rasulullah tanyanya, bagaimana dengan hatimu? Hatiku tetap beriman kepadamu ya Rasul. Maka Rasulullah jawabannya,
lembut Pak. Besok kalau kamu mengalami situasi begitu lagi dan kamu nggak kuat, ucapkan seperti yang mereka minta. Karena hatinya tidak. Iya. Dan Rasulullah maaf ya Pak, tidak membanding-bandingkan dengan Bilal. Bilal kan mohon maaf ditindih batu besar, dihajar di tengah terik matahari, tetap Allahu Ahad, Allahu Ahad. Sampai ketemu Abu Bakar dibebaskan. Tapi ada keluarga Ammar bin Yasir yang seperti itu. Maka kemudian Rasul nggak membandingkan, ya Rasul saya kemarin nggak kuat. Wah ini parah bos. Wong Bilal iso kowe rak wani cemen, enggak begitu. Enggak, karena setiap orang itu berbeda kondisinya. Iya. Makanya kan ada tuh Bapak Ibu di kantor, ada orang yang terang-terangan. Tuh kalau kita kan enak, mohon maaf Bapak Ibu. Kita enak karena berkantor di Semarang, di Jawa, yang maaf ya, alhamdulillah mayoritas muslim, masjid ada, semuanya ada, kita mengaku muslim itu biasa gitu loh Pak. Iya, kita mengaku muslim itu biasa, menghindari ini biasa. Tapi kalau kemudian pas ditugaskan di tempat yang kemudian kita minoritasnya itu maaf mungkin malah sendirian, kan begitu kan? Bahwa dalam kondisi-kondisi begitu kita bisa belajar dari sejarah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga orang tidak gampang menuduh, menganggap orang, wah ini nggak kuat, wah ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah contohkan itu. Nah, hanya kemudian kalau di dalam kitab-kitab fikih lama itu kan contohnya ketika orang berburu binatang di hutan, ketika melepaskan anak panah, tiba-tiba ada orang lewat, lalu kemudian orangnya yang kena bukan binatangnya. Maka kemudian dia juga tidak bisa dihukumi sebagai membunuh orang, tapi hanya dianggap lalai yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Ya, karena dia tidak ada niat membunuh sama sekali. Sebagaimana kemarin saya contohkan, supir bis yang kemudian dia ngantuk, mobil bisnya maaf, naudzubillah min dzalik, misalnya masuk jurang, seluruh penumpang 40 orang meninggal dunia, sementara supirnya selamat. Maka dia tidak bisa dihukumi membunuh 40 orang. Dia hanya tetap dihukumi lalai yang membuat kemudian orang lain kehilangan nyawanya. Tapi meskipun satu orang, tapi sudah berangkat dari rumah dengan membawa senjata, lalu kemudian menembakkannya, meskipun hanya satu orang yang mati, tetap dia dihukum sebagai pembunuh. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemarin sudah saya bahas itu. Yang kedua, Bapak Ibu, kaidah fikih yang kedua, yang sekali lagi, jika kita memahami kaidah itu dengan baik, insya Allah seandainya tidak ada ustadz pas dalam kondisi tertentu, kemudian kita akan bisa menemukan jawabannya sendiri untuk kepentingan diri sendiri. Nah, yang kedua adalah al-yaqin la yuzal bisyak. Keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan-raguan. Kaidah ini sesungguhnya amat sangat menolong kita. Ketika kita, mohon maaf, ya jalan-jalan kita kan semakin jauh, Pak. Ya, piknik kita kan semakin jauh. Seiring dengan kemakmuran yang naik, piknik kita kan sering menuju di tempat di mana mayoritas non-muslim. Ya, barangkali ada yang sudah pernah ke Korea, pernah ke Jepang, pernah ke Cina, ke Thailand, kan gitu kan? Ke kota-kota yang diri kita minimal ya serodo cedak ke Bali gitu kan? Ya, atau kemudian ke Manado dan sebagainya yang objek wisatanya bagus-bagus, termasuk mohon maaf kemarin ke Labuan Bajo, itu golek masjid kangelan, nembung izin mau numpang sholat malah begitu pintu dibuka yang keluar anjing semua. Ya mau wudhu gimana? Ya begitu mau wudhu sebelahnya ada ember yang lagi dijilati oleh anjing. Kan mumet sendiri Bapak ya. Apa terus wes rasa sholat beres? Apa begitu kan? Tentu tidak Bapak Ibu. Nah al-yakin kaidah ini menjadi penting. Bapak Ibu misalnya mencari makan. Ya kita tidak tahu rumah makan ini ada mengandung unsur babinya apa tidak. Ya, misalnya, Bu, nuwun sewu, kita sudah pakai pecis, pakai istri kita pakai kerudung, anak-anak pakai kerudung, terus, Bu, pertanyaannya kok lugu, Pak, di sini menyediakan babi enggak? Ya, tentu akan menjawab,
Kalau ngomong ya, berarti ini pembeli keluar kan begitu. Wah, ini muslim takone ngono. Bisa jadi akan jawab maaf tidak, kan begitu. Tapi kalau kemudian pertanyaannya kita ganti tidak begitu, agar kemudian kita yakin kan tidak harus bertanya maaf di sini ada jual babinya, enggak. Kita masuk, Mas babi 2. Oh siapa? Oh Rasido kan ya kan keluar kan begitu enak kan. Pak, babi 2 Pak. Oh maaf Pak, kami enggak menyiapkan babi, sini halal semua. Terima kasih, duduk. Enak banget Pak. Ya, itu ya bagian dari cara kita bertanya kan begitu. Tapi kalau kemudian kita piknik, terus semuanya yang nyiapkan bironya, kan gitu kan? Sudah kita masuk rumah makan, rasa kakan takon Pak. Pokoknya yang disajikan sepanjang tampak halal, ya halal. Kecuali weruh babi, ono babi, mau tutupi nggak ada weruh. Itu lain kan ya. Ya, misalnya, tapi kalau nyata-nyata nggak ada ya sudah, tidak ada. Kita nggak perlu kemudian membuat kita bingung sendiri Bapak Ibu. Ya, Bapak, kalau kemudian kita berdasar keraguan-raguan, enggak akan bisa makan. Resepsi lah. Mungkin kalau paling enteng itu saya berikan contoh resepsi Bapak Ibu. Resepsi, kita masuk ke ruang resepsi Bapak Ibu. Ada ayam, ya, yang standar lah ya. Ada ayam, ada ini. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Sebagai muslim, ketika masuk dapat undangan resepsi pernikahan itu, pernah nggak kita terpikir ini kira-kira membelai pitik piye? Ya, kelihatannya nggak kepikir, penting pitik lah. Ya, padahal seharusnya idealnya bertanya begitu. Ini kira-kira nyembelihnya gimana? Ini disembelih, apa ditekak, apa dipidak? Ya kan kita nggak ngerti Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau kemudian tidak ada kaidah ini, wah kita akan repot banget itu, Pak. Iya. Mau dagang kambing, ini nanti gorengnya bias macam-macam, kita enggak. Tapi karena kita punya kaidah al-yakin la yuzal bisyak, keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan-raguan, maka sepanjang itu nyata-nyata ayam, maka tetap menjadi halal sampai terbukti haramnya. Sehingga kita nyaman, Pak. Ya. Tapi kalau kemudian tidak berpikir sama sekali, itu sebenarnya masalah. Ya, karena kita sudah tidak lagi berpikir ini makanan yang kita makan halal apa haram, sudah terpikir lagi. Bapak Ibu pernah lihat, mohon maaf, yang mie disuguhkan dengan dimasak keluar apinya di atasnya. Ya, itu semula saya meyakini pokoknya itu hanya metode makan. Tapi kemudian saya membaca-baca, ternyata yang timbul api itu kemungkinannya hanya bisa terjadi apinya naik ke atas itu kalau pakai zat yang mengandung alkohol. Akhirnya saya mundur, waduh enak Rainto. Mundur, tapi karena keyakinan mundur. Tapi akhirnya saya mencoba mencari-cari dan bertanya-tanya kepada catering-catering muslim yang itu jamaah masjid aktif. Saya tanya, Mas, saya kok dapat info begini, benar enggak? Oh enggak Ustaz, kalau untuk catering-catering yang tidak mau keluar banyak ya memang pakainya itu paling gampang. Tapi kalau kami tidak, jadi bisa tetap keluar apinya tanpa harus menggunakan alkohol. Karena memang itu kan bagian dari atraksi masak di tempat itu, yang kemudian orang sengaja antri karena lihat bagus itu. Bisa tanpa alkohol, punya jenengan tidak. Tapi yang lain saya nggak jamin. Ngono ki bakal mati Pak. Oh, ya bergantung Bapak Ibu. Maka kalau kemudian mau ya tanya kepada yang masak, Mas kui apa Mas? Yang bikin api naik itu apa? Iya. Kalau kemudian dia jawab ini Pak, saya nggak tahu nama lengkapnya, lupa. Yang penting bukan alkohol, spiritus bisa naik, bisa aman, ya sudah. Kita makan Bapak Ibu. Di rumah makan, di nasi bok, macam-macam. Ya sepanjang jelas nasi boknya, maaf saya nyebut merek ya, maaf ya nggak usah disebut merek, ada rekamannya. Ya itu kan butuh biaya. Ya. Rumah makan jelas milik muslim, ya kita makan saja. Ya, kita nggak perlu lagi bertanya piye nyembelihnya, kemudian bagaimana dan sebagainya, karena itu jelas halal. Al yakin la yuzal bisyak. Keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan-raguan. Ini soal makanan. Atau kemudian dalam kehidupan kita, al yakin la yuzal bisyak. Misalnya kemudian kita mau sholat, habis wudhu, kemudian nunggu khutbah Jumat lama.
Ya kan sampai jamaah stres, ya Allah, ini khutbah Jumat kok 4 SKS ya Allah. Lama sekali ya Allah. Itu kemudian dia waktu komat dia berpikir, aku tadi sudah batal apa belum ya? Maka kaidahnya dia tetap dalam keadaan wudhu sampai terbukti dia batal. Keyakinannya pertama adalah sudah wudhu, ragu-ragunya itu tidak bisa menggugurkan keyakinan itu. Tadi saya sudah batal apa belum, maka dia berlaku belum batal. Tapi kalau pertanyaannya, tadi saya sudah wudhu apa belum ya? Maka kaidah yang berlaku dia belum wudhu. Sampai kemudian dia terbukti berwudhu. Tapi kalau pertanyaan saya sudah batal apa belum, maka yang pertama sudah wudhu, batalnya itu ragu-ragu. Maka kemudian dia berlaku masih wudhu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemarin yang saya singgung, ini suami saya, Bapak Ibu-Ibu, bertahun-tahun kok nggak pulang, masih hidup apa sudah mati ya? Sementara nafkah batin sudah tidak ada, apalagi ada sighah takliknya di surat nikahnya. Jika suami saya 3 bulan berturut-turut tidak memberi nafkah dan macam-macam jatuh, dan saya mengajukan jatuhlah talak sighah talak itu dibaca begitu, akhirnya talaknya jatuh 1 misalnya. Iya. Tapi kalau kemudian dia nggak pakai itu, wanita itu masih ragu, ini suami saya hidup apa mati ya, maka tidak boleh dimatikan, Pak. Iya, sebab kemarin ada perempuan mengajukan surat kematian untuk suaminya dan sudah dibuatkan, pas setahun pernikahan suaminya pulang, Pak. Loh, urip toh. Lagi suratnya mati gimana? Ya, iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang sudah masih hidup tidak boleh dinyatakan mati sampai terbukti bahwa dia telah mati. Ya, dalam kaidah pernikahan kan ada konsep itu, Bapak Ibu. Maka kita harus memahami dengan baik. Dan masih banyak yang lain dalam kehidupan kita, keyakinan tidak bisa menggugurkan sebuah keraguan-raguan tidak bisa menggugurkan sebuah keyakinan, atau keyakinan tidak bisa digugurkan dengan sebuah keraguan-raguan. Dalam kehidupan kita seperti itu. Maka dalam konsep ilmu hukum disebut dengan praduga tak bersalah sampai dia terbukti melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa memahami dengan kaidah ini, baik untuk makanan, untuk pekerjaan, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, makanan, pakaian, termasuk mohon maaf minyak wangi, ya kan? Misalnya ini mumpung ada minyak wangi di sini, ini mengandung alkohol apa enggak ya? Sepanjang di sini ditulis non alkohol, kita harus percaya. Oh, tapi ini produk Cina, bos. Nah, itu tukunya kok kono. Lagi soalnya kadang-kadang minyak babi cap unta, apa minyak unta cap babi ya? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus meyakini hukum asalnya. Ya, kenapa? Al aslu baqa'u makana ala makana. Nah, kaidahnya seperti itu, Bapak Ibu. Asalnya itu sesuatu yang dihukumi sesuai pada keadaan asalnya. Asalnya wudhu, ya wudhu. Asalnya belum wudhu, ya belum wudhu. Asalnya hidup, ya dihitung hidup. Tidak bisa dimana. Asalnya halal, ayam itu ya tetap harus dinyatakan halal sampai terbukti keharumannya. Masalahnya itu yang pernah saya singgung di sini, Bapak Ibu, kalau hanya haram karena barangnya kan gampang tuh. Yang agak sulit kan karena haram karena sebabnya. Ya, ayam halal. Tapi kalau disembelih dengan cara yang nggak benar menjadi haram. Itu kan karena sebabnya. Mencari duit itu juga halal. Tapi kalau cara mendapatkannya nggak benar bisa menjadi haram. Nah, yang ini yang agak rumit. Yang kemarin sudah saya contohkan, ada orang memberi sesuatu, mohon maaf saya dibantu. Maksudnya dibantu itu, bahwa saya dipilih, gitu ya. Ini kan menjelang pilkada, toh. Saya dibantu. Nah, terus kemudian dia meninggalkan amplop. Lalu kemudian orangnya jawab, mohon maaf, nggak bisa. Kata nggak bisa menurut tradisi politik itu artinya kurang. Ngerti Pak? Ya, sementara menurut tradisinya orang alim, ya tidak bisa, ya mah kui. Ya, mah neng gen alus menggunakan bahasa maaf tidak bisa. Kono memahaminya, oh kurang, ditumpuki meneh. Maaf saya nggak bisa.
Jalukmu piro? Ngono iki dadi iso ta, Pak? Lho aku ora njaluk piro-piro kok. Aku ngomong ora iso. Lho, begini ini Bapak Ibu. Haram karena sebabnya itu kadang-kadang rumit untuk kemudian kita hindari. Tapi kalau hanya sekedar ke Eropa nyari makanan halal, insya Allah gampang. Nyari insya Allah mudah. Tapi jika kemudian kita kesulitan, ya betul mohon maaf Bapak Ibu. Ketika kami misalnya berkunjung ke Beijing begitu, itu juga sampai timnya menakit kita, meyakinkan kepada kami semua itu, maaf Bapak-bapak, karena kami tahu Bapak Muslim, maka kami menyediakan menu yang kalau bahasa kita insya Allah halal semua. Mereka yang nggak ada insya Allahnya, mereka orang asli sana. Dia mengatakan kami akan menyesuaikan tamunya karena Bapak kalian Muslim dan kami tahu Bapak mengharamkan ini, maka kami tidak menyediakan pada kami. Meskipun mubeng itu maaf botol-botol ngono kae, Pak. Ya. Lalu kan kemudian kita memikir, ya, yang kan gitu tuh, ki gelasnya watake berdinggu doyong. Ya kan gitu tuh mestinya orang akan mikir begitu. Nah, Bapak Ibu, maka kemudian kita disediakan botolan. Ya. Kalau ragu dengan gelasnya itu jauh-jauh berdinggu, ya kemudian ya kita pakai botol. Meskipun itu sudah dicuci, Bapak Ibu ya. Ya, dan yang begini ini kadang-kadang kalau kita nggak paham menjadi rumit oleh diri kita sendiri. Tapi kalau kita paham, insya Allah dengan kaidah ini kita akan bisa menyikapi dengan bijak. Yang penting kita tahu bahwa ini halalnya, ini haramnya. Cuma masalahnya kan memang kaidahnya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu cetha, haram itu cetha. Cuma masalahnya kadang-kadang pas ngaji itu tulisannya ora ono harokate, Pak. Al halalu bayyinun tulisannya ba ya nun. Ning macane al halal bainal haram. Antara halal dan haram. Susu malah macane al halalu ben wal haram ben. Karena hurufnya padha plek, Pak. Macane semula bayyinun sesuai baina sesuai ben gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira orang-orang yang kemudian terlibat dalam dunia begitu, orang itu akan tahu iki jane iki halal atau haram itu, maka cukup ditanyakan pada dirinya sendiri. Ngene iki jane bener apa ora, aslinya tahu, Pak. Saya yakin, Pak, aslinya tahu. Iki jane ora bener. Maka kemudian dalam khutbah Jumat saya pernah sampaikan doa Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu cetha benere dan berilah kekuatan untuk dapat mengikutinya. Karena kadang sing cetha bener ki meh melu angel loh, Pak. Kita tahu sebetulnya harusnya begitu. Ngono ki. Ning enggak bisa ngikuti. Lah piye? Ngono enggak gitu, Pak. Untuk ngikuti bener itu kita ngomongnya, lah piye? Ngono ki ora padha ra cethone, Bapak Ibu. Meh padha ngomongi padha mudengi lah, kira-kira begitulah. Maka doa gitu. Dan kemudian doa yang kedua, wa arnal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan yang salah, kuwi cetha salah. Karena sing salah itu kadang-kadang ra cetha kalau itu salah. Loh, sebelum ra entuk to. Ngono kan berarti kita nggak ngerti kalau itu salah. Tapi problemnya nggak berhenti di situ, Pak. Kadang-kadang kita juga tahu cetha salah, tapi nggak mampu menghindarinya. Asli niki ra bener loh. Lah terus lah piye meneh? Orang ini rak melaku bos. Ya, di masyarakat kan sering begitu tuh. Lah nak orang ini dadine 2 tahun neh. Lah terus ya piye carane gen sesuk dadi. Padahal kita tahu itu salah. Apalagi kita maaf hanya pelaksana tambah abot meneh, Pak. Iya. Wis merem ra wis engko tekan omah tobat. Ngono ya, Pak. Ada yang sampai begitu, Bapak Ibu ya lah. Wis engko pokoke dilakoni engko tekan omah tobat karo sedekah lah ngono. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kita tahu dan maaf sudah ngerti ya, enggak bisa disamar-samarkan, ini enggak bisa, ya kan? Keyakinan itu salah, wong ngerti, Pak. Tapi terus kemudian piye menah, ora usah piye menah, wis ngono kuwi. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan sing abot, Pak, yang ruwet-ruwet, Pak. Sing enteng-entengan aja kadang-kadang kita enggak bisa ngatasi diri kita sendiri ya, Pak.
Contoh Pak, lampu kuning sebelum merah, lampu hijau itu Pak. Itulah yang kemudian jadi guyonannya si siapa namanya? Calondong, nah, guyonannya lampu merah berhenti. Kenapa Bu berhenti Bu? Nunggu hijau. Begitu hijau malah lungo. Loh jadi mbok enteni, paling hijau malah mbok tinggal lungo. Kan bingung ke wong gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tapi kuning menjelang merah itu asli semua orang tahu menurut aturan undang lalu lintas itu memperlambat kendaraan, siapkan rem karena akan segera merah. Tapi prakteknya ngebut kabeh Pak. Termasuk kita Pak. Ya aku barang iki lho maksudnya. Iya, tetap digeblas ke malah selabang lho ngene iki langsung gasnya dipancal kan begitu. Digas kan gitu padahal ngerti aturannya orang ngono kuwi. Kenapa? Karena kalau kemudian kita ngerem malah diantem komburi ya Pak. Iya jujur malah diantem komburi malah yang buri iso endo karo muni desa ngono malah diseneni ya Pak. Kita itu berhenti misalnya yang belakang bisa menghindari karena dia ingin terus itu malah nesu Pak, nyeneni kita Pak. Wong bener kita diseneni kita itu Pak. Iya, salah satunya yang pernah saya dengar itu maaf, saya pernah berhenti Pak, lampu di luar kota dari Barano, mandek langsung desa, karena dia ya gedandapan juga gitu loh Pak. Iya, tapi adik saya malah ngalami yang lebih tragis, diantem dari belakang, iya jatuh semuanya, padahal bertiga, was, ya malah ya luka-luka kabeh no kae Bapak Ibu ya. Itu karena gara-gara mengikuti kebenaran Pak, dalam tanda petik loh ya. Ya, lalu kemudian apa kita lakukan? Kita ngerti salah, tapi kemudian tidak bisa sulit untuk menghindari. Ya, dilarang putar balik. Maaf ya, misalnya Pak Bambang kan rumahnya Mijen, ya kan, lampu mau putar balik adalah surate keri sampai Kerapyak, depan Kerapyak itu aturannya Hanuman nggak boleh putar balik, harusnya sampai Kali Buandeng lagi muter balik. Ya, buru-buru Pak. Atau punya acaranya di sebelahnya persis, muter tekan. Lagi nak terus itu setengah jam mau macet itu ini rak karuan. Nak menggok salah. Terus ngarepe menggok selamat, ngarepe menggok selamat. Kira-kira melu muter apa bablas Pak? Iya kan? Tahu salah tapi nggak mampu menghindarinya Pak. Ini contoh paling enteng loh Pak. Nggak ada implikasi hukum buat orang lain, tapi kemudian bisa berpengaruh pada diri kita. Nah, keliru pas rabejo ya ditilang kan kira-kira begitu. Tapi ngerti loh itu salah, itu ngerti Bapak. Maka kita warna batila warzuqna istinaba. Dan itu nyata salah, nggak bisa disamar-samarkan. Kuwi nak sepi ento ora ento. Wong nyatanya tidak ada keterangan apa-apa. Demikian juga Bapak Ibu di tempat kita kerja. Ngerti jane kira bener tapi piye narangono ora. Ya mohon maaf saya berikan contoh untuk saya aja biar enggak pakai orang lain. Ya, saya bekerja di kampus, di kantor, di kampus itu jam kerja hanya diberi waktu pendek, Pak. Enggak banyak, hanya 13,5 jam per minggu. Per pekan itu hanya 13 jam, jadi bisa masuk 2 hari selesai. Ya, karena dari jam 7:30 sampai jam 4 sore kan 7,5 jam. Jam 12 sampai jam 1 kan dianggap tidak kerja karena jam istirahat. Itu totalnya 7,5 jam. 2 hari absen itu sudah selesai. Tapi kalau kemudian kita lupa neng kantor, linggih lali absen, itu dianggap ora kerja blas, Pak. Lah sing absen terus mulih turu, itu dianggap kerja, Pak. Ya. Lah terus yang benar yang mana? Lah kan gitu, Pak. Bapak Ibu sekalian, ya akhirnya wingi ora kerja, mangkat iki kerja ora dihitung. Iya. Begitu kita tahu ini sebenarnya tidak benar begini, tapi aturannya ya begitu ya, kemudian kita mengikutinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting buat kita itu dalam kaidah ini Bapak Ibu, yang yakin jangan dibikin samar, yang samar jangan diyakin-yakinkan. Misalnya, kita sudah aslinya ragu, Pak. Mantep rawis, enggak bisa begitu, Pak. Mantep halal, udah iso, Pak. Karena sudah jelas keyakinan awalnya itu, jangan kemudian dibikin samar-samar. Atau sebaliknya, yang sudah yakin, nggak usah kemudian kita ragu-ragu. Nanti kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa bertindak, melakukan sesuatu. Nah,
Contoh berikutnya, al-aslu baqa'u makana ala makana adalah kalau, mohon maaf tadi salah jamaah, kalau Bapak Ibu sholat sendirian, itu kemudian antara 3 dan 4, itu kemudian yang yakin itu pasti 3. 4-nya itu samar. Maka yang dipegang adalah yang yakin, yaitu yang 3. Tidak bisa Pak, kita sholat sendirian. Ki mau telu apa 4 ya? Sepapat rawis. Tidak bisa Pak. Karena yang 4 itu masih samar. Yang pasti ya baru 3. Ya, jadi antara 3 dan 4 itu yang pasti adalah yang 3. 4-nya itu belum tentu. Tidak bisa kemudian kita memaksakan terus mantep apa terawis. Lenopo suen. Tidak bisa begitu Pak. Tetap yang harus dipastikan adalah yang 3 dan 4-nya baru akan kemudian kita tunaikan. Nah, maka kita tidak bisa memutuskan dengan yang kesamaran itu karena yang pasti ada. Yang pasti itu adalah 3. Maka yang 4 belum pasti, maka harus dilanjutkan. Tidak bisa mengatakan mantep papat rawis, tidak bisa begitu. Dan lain-lain. Urusan sholat, urusan puasa, iya, sama tawaf gitu Pak. Ki untuk piro tuh ki. Ya kan gitu. 5 atau 6 ya. Pitu rakwis, itu iso Pak. Iya, daripada berdebat anggap aja pitu, enggak bisa Pak. Karena harus yang yakin adalah yang paling sedikit yang kita yakini, karena berikutnya adalah kesamarannya. Nah, maka sama melempar batu, hitung-hitungan, itu juga kaidah-kaidah ini sangat membantu kita. Al yakin la yuzal bisyak. Keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan-keraguan. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Segala sesuatu asalnya adalah yang telah ada terlebih dahulu. Ya, sehingga kemudian kita mengamalkan ya sholat, ya poso, ya zakat, ya haji. Sama Pak. Ki wis jane wis buka apa urung toh? Kan gitu toh? Ki wis maghrib apa urung? Tidak bisa peteng dianggap maghrib ra wis Saudara. Enggak, karena aslinya belum maghrib, kan begitu. Jadi semuanya Bapak Ibu haji, semuanya kita bisa menggunakan kaidah ini sampai dalam kehidupan real sehari-hari kita kaidah ini akan sangat membantu. Satu, al-umuru bima qasidiyah, yang kedua adalah al-yakin la yuzal bisyak. Dan yang ketiga insya Allah nanti kita bahas berikutnya adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan yang dilarang, kesulitan melahirkan kemudahan. Nah, itu insya Allah kita bahas bulan depan insya Allah, sehingga pembahasan bersambung. Satu, segala sesuatu ditentukan pada niatnya, bergantung maksudnya. Yang kedua, keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Dan yang ketiga insya Allah nanti akan kita bahas tentang al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan melahirkan kemudahan-kemudahan, sehingga beragama itu enggak rumit. Karena yang rumit pasti ada jalan keluarnya. Ya, ad-daruratu tubihul mahdurat, darurat itu membolehkan yang dilarang. Sehingga tidak ada yang tidak mungkin diamalkan di dalam Islam. Ya, sebagai pengantar, barangkali putra-putri Bapak Ibu ada yang masuk ke fakultas kedokteran, ya kan, nanti kaidah ini akan berlaku. Ya kan? Masuk kemudian di spesialis kebidanan. Dan sayangnya yang lolos seleksi kebidanan lebih banyak yang laki-laki. Nah, itu nanti gimana kaidahnya? Dokter gigi memegang pipi pasien, padahal bukan mahramnya, beda jenis kelaminnya. Apa kemudian pakai tongsis? Ya, maaf saya periksa dari jauh ya, kita bukan mahram. Apa begitu atau bagaimana? Ya kan, itu nanti ada kaidahnya. Naik bis, ya kan, kemudian bersebelahan dengan perempuan. Ya kan, apa mau turun, apa ganti bis, kan gitu kan? Iya, sementara kita tiket nggak bisa menentukan. Iya, sebelahnya perjalanan Semarang London, sebelahnya perempuan muda, kan begitu. Mau ganti nomor nggak bisa. Nah itu terus kaidahnya seperti apa? Nah itu kemudian nanti ada pembahasan semuanya. Jadi insya Allah kalau kita memahami kaidah-kaidahnya itu yakin insya Allah nggak rumit hidup ini. Ya, dalam kita beragama kadang-kadang piye. Ya, tapi kalau kita paham, oh kaidahnya ini, oh tidak masalah. Oh bocah renang tenggelam, sudah pakai baju renang. Kita juga pakai baju renang. Terus nak tak tulungi gendong dosa, ya Allah Mbak, mati gue Mbak. Karena kita nggak bisa nolong gitu ya. Itu nanti kita membunuh dia kan begitu ya. Ada
Iya, kalau nggak ngerti ini kan bingung tuh Pak. Wah, nulungi dosaku ya Allah gendong terus colke tambah mati meneh. Ya, maka kemudian menyelamatkan itu bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Kalau zaman buku klasik, contohnya pasti ketemunya jika di tempat tertentu tidak ada makanan apapun kecuali ketemunya daging babi, maka daging babi itu menjadi halal. Kalau dulu contohnya itu Pak, hari ini contohnya kasusnya semakin banyak dan berkembang di sekitar kita. Termasuk Bapak Ibu, maaf, yang pegawai negeri itu bagaimana menerima gaji, sementara gaji diambil dari pajak masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pajak perzinaan, pajak minuman keras, pajak macam-macam yang kemudian menjadi gaji pegawai. Ya, sing ra mudeng terus metu saka pegawai negeri, Pak. Oh iya, Pak. Banyak kan yang mundur dari pegawai negeri gara-gara masalah begini. Tapi kalau ngerti Pak, jalan terus, ambil terus, gabung. Kenapa itu Pak? Iya, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, nanti ada penjelasannya Bapak. Ya, lo maaf Bapak Ibu, karena nggak paham itu sampai ada orang yang nggak mau makmum dengan imam yang pegawai negeri ya Pak. Iya, nggak ngerti, ada. Sampai nanti sampai rokok loh Pak. Iya, ini buat pahami. Kan sampai dinasihati, jangan berimam, jangan jadi makmum dengan imam yang masih merokok. Ya, kenapa? Ya dia masih merokok, masa mbak imami. Nah, nanti kalau pas gak ngerokok aja, nah gitu loh Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalnya masa imami ngerokok kene makmum aneh banget Pak. Ya, Bapak, misalnya sampai seperti itu kan guyonan. Tapi seriusnya ada loh Pak. Enggak mau betul ada Pak. Yang enggak mau, waduh masih merokok ya. Enggak bisa. Ya, nanti kita pahami. Betapa di Jepang banyak orang bunuh diri, ya kan? Karena masalah. Satu masalah bunuh diri, satu masalah bunuh diri. Beda dengan orang Jawa kan? Bertumpuk masalah udut, Pak. Kan ya. Takoni pi bos ngeluh. Tapi kan orang bunuh diri, Pak. Kan lebih baik merokok daripada bunuh diri ini, karena begitu, Pak. Nah, mohon maaf, tapi ada juga. Loh kalau nggak paham begini ya ruwet. Tapi kalau maaf, sekali lagi mohon maaf ya, saya tambahkan. Tapi kalau terlalu dalam tanda petik terlalu bermain-main di sini nanti akan bisa jatuhnya mempermainkan hukum juga Pak. Ya makanya harus hati-hati. Ya kalau nggak ngerti bisa bingung, tapi yang ngerti bisa bermain-main dengan hukum dengan kaidah ini. Saya masih ingat betul Bapak Ibu, dengan kaidah-kaidah ini ada seorang ditanya bagaimana hukumnya SDSB. Masih ingat ya, sumbangan sosial berhadiah, sumbangan dan dana sosial berhadiah zamannya Pak Harto dulu. Ditanya bagaimana hukumnya SDSB. Jawabannya itu Pak, karena dia yang bermain-main dengan wilayah kaidah ini jawabannya, nah Bapak minta halal apa minta haram? Kalau halal saya carikan dalilnya, haram saya carikan dalilnya. Begitu Pak jawabannya. Iya. Kenapa dia menjawab begitu? Karena dia tahu yang mewawancara itu siapa dan kepentingannya dalam rangka apa. Iya. Maka ketika apakah Quran makhluk? Imam Malik menjawab bukan, tangkap. Berikutnya apakah Quran makhluk? Bukan, tangkap. Berikutnya apakah Quran makhluk? Hadza makhluk. Menurut selamat atau Pak? Yang dimaksud makhluk itu ini barang gitu. Bukan Quran kan dia. Dia enggak menyebut Quran makhluk. Apakah Quran makhluk? Ini makhluk. Sing takon wis seneng ini makhluk kan bisa. Ya sudah selesai jawabannya itu aman kan begitu. Ya, nanti kita bisa belajar balaghah dan lain-lain Bapak. Saya kira ini Bapak Ibu, insya Allah lanjut mudah-mudahan kalau lupa nanti tolong saya diingatkan. Kaidah pertama insya Allah sudah sampai, yang kedua insya Allah pekan berikutnya kita akan bahas kaidah yang ketiga. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.